Apa sih bedanya minimum FPS sama 1% low, 0,1% low, 99th percentile, dan sejenisnya? Hari ini ada yang mau bagi hadiah. Etopso bakal bagiin flash disk dengan kapasitas random 8, 16, atau 32 tergantung keberuntungan kamu. Total ada 100 unit flash disk dan hari ini akan saya pilih beberapa puluh orang yang beruntung. Kamu tinggal tulis aja Etopso di kolom komentar sambil dilanjutin komen terserah apaan. Buat yang belum tahu, Etopso ini adalah brand pendatang baru yang SSD NVMe-nya udah pernah dites di Tech and Tips dan berhasil mencatat daya tahan hingga 8 kali lipat spesifikasi TBW dengan kecepatan yang stabil selama durasi pengujian. Videonya bisa kamu lihat di sini. Mereka bukan rebrand, punya pabrik sendiri, dan yang pastinya punya quality control yang jauh lebih baik dibandingin rebrand. Selengkapnya cek link di bawah. Kalau kita ngelihat benchmark game, benchmark GPU, CPU yang ada hubungannya dengan game dan FPS gitu ya, biasanya kita udah paham lah kalau yang muncul itu adalah average FPS, di mana umumnya yang dijadikan highlight utamanya memang adalah average FPS-nya. Tapi selain average, ternyata ada lagi yang namanya 1% low, 0,1% low. Apa sih itu? Apa bedanya sama minimum FPS? Kita bahas satu-satu dari awal aja kali ya. Jadi ceritanya, kalau kita ngelihat gambar di PC, itu satu gambar yang muncul, gambar foto ya, bukan video, itu adalah hasil dari PC-nya memproses data, habis itu di-render dan ditampilkan ke layar. Itu mau gambar, mau video, semuanya sama. Dan satu foto yang kita lihat, foto yang diem itu namanya adalah satu frame. Nah, kalau ada banyak foto yang ditampilkan berurutan secara cepat, jadi kayak kamu bikin kartun gambar di buku gitu kan, terus di-thread gitu kan, atau kartun zaman dulu yang memang dari banyak gambar diurutkan, baru kita lihat gambar yang seolah-olah bergerak, video. Padahal sebenarnya itu adalah gambar diem, tapi ditampilkan berurutan secara cepat. Nah, kalau PC-nya bisa menampilkan 10 gambar dalam 1 detik, berarti dia disebut punya 10 FPS. 10 frame per second atau 10 foto per second. Dan kalau PC kita disebutkan bisa menampilkan game dengan 30 FPS, itu berarti PC-nya bisa memproses 30 gambar dalam 1 detik. 1 detik itu sama dengan 1000 milisecond. Jadi dalam 1000 milisecond PC-nya bisa menampilkan 30 gambar. Berarti kalau dibalik, tiap gambar itu muncul setiap berapa milisecond, ya tinggal dibagi aja. 1000 dibagi 30, ketemu angkanya adalah 33,3 milisecond. Jadi PC yang 30 FPS tadi, artinya PC-nya bisa menampilkan satu gambar setiap 33,3 milisecond. Dan itu disebut dengan frame time. Jadi frame time ini adalah jeda waktu antara gambar ditampilkan oleh PC ini. Jadi gambar pertama muncul, 33 milisecond kemudian gambar kedua, 33 milisecond berikutnya gambar ketiga, dan seterusnya seperti itu. Idealnya, kalau PC-nya punya 30 FPS, berarti jarak antar gambar tampil ini ya akan terus-terusan 33,3 milisecond. Tapi pada kenyataannya tidak selalu seperti itu. Jadi misalkan ini udah ditampilkan 10 gambar dengan jeda waktu 33 milisecond. Ternyata gambar ke-11 itu ditampilkan agak terlambat. Jadi ada delay sedikit, bre. Jadi nanti antara gambar 10 dan 11 itu akan ada sedikit nyangkut gitu. Kalau kita ngelihat secara game ini ya, itu kita biasa nyebut dengan nama stutter. Jadi dari mulus tahu-tahu agak tersendat sedikit, mulus lagi. Itu adalah karena ada 1 atau 2 frame yang ditampilkan terlambat. Nah, permasalahannya dari sekian banyak frame yang sudah berhasil di-render, ada 1-2 biji yang terlambat. Itu bisa jadi average FPS-nya masih tetap tinggi. Jadi kalau ada PC yang bisa merender 200 FPS, terus ada stutter sedikit gitu ya, itu mungkin kalau dihitung secara average, dia masih bisa menampilkan lebih dari 100 FPS. Tapi pada prakteknya, kalau kita ngeliat gambarnya saat main game, itu ternyata nge-lag parah. Kok bisa nge-lag padahal average-nya tertulis 100 lebih? Jawabannya karena ada micro stutter dalam bentuk tampilan gambar yang terlambat tadi. Di frame time-nya itu akan terlihat ada muncul spike gitu ya. Dan itulah yang disebut dengan stutter. Walaupun average-nya tinggi, tapi gamenya jadi kurang nyaman untuk dimainkan. Saya kasih tunjuk nih satu grafik yang dibuat oleh Tech Report di tahun 2011. Tua banget berarti ini ya. Di sini kita lihat perbandingan frame time antara GPU 1 dan frame time GPU 2. Secara skala di sini kayaknya selisihnya sedikit ya, tapi ini sebenarnya 2 kali lipat. Jadi GPU 1 ini dia punya frame time 16,6 milisecond atau 60 FPS, sedangkan GPU yang kedua adalah 33,3 milisecond atau 30 FPS. Tapi di sini terjadi masalah pada GPU 1 di mana ada satu frame yang stuck.
Secara angka stucknya nggak lama, cuma setengah detik atau 500 milisecond. Tapi dibandingin frame time lainnya yang ada di angka 16, ini drop yang jauh banget, 16 ke 500 bre. Dan akhirnya gambar yang tampil bisa berhenti setengah detik. Dan kalau sampai drop frame ini terjadi bukan cuma satu kali, tapi beberapa kali, akhirnya gamenya walaupun bisa dirender dengan 60 fps atau bahkan lebih, jadi nggak bisa dimainin bre. Karena setiap beberapa detik, gambarnya akan freeze selama setengah detik. Bener-bener nggak bisa dimainin. Tapi angka average yang muncul masih tetap lumayan tinggi. Jadi laporan average FPS-nya walaupun GPU 1 bisa merender 60 FPS, tapi karena setiap setengah detik harus stuck, maka average yang dilaporkan setengahnya, jadi 30 FPS. Dan ini sama seperti average FPS yang dihasilkan oleh GPU 2. Bedanya pada GPU 2, 30 FPS-nya benar-benar pure. Tidak ada frame yang stuck sama sekali. Jadi walaupun laporan average-nya sama, pada prakteknya GPU 1 gak bisa dimainin, tapi GPU 2 bakal terlihat mulus banget. Padahal average FPS-nya tertulis sama. Apa yang menyebabkan hal seperti ini bisa terjadi? Ya, ada banyak penyebabnya. Dalam satu PC ada banyak komponen, di mana semua komponen itu akan saling berhubungan saat mereka bekerja, dan akhirnya setiap komponen juga akan bisa menyumbang apakah PC-nya jadi lebih kenceng atau malah bisa jadi lebih lambat. Yang memproses grafis untuk gaming utamanya memang GPU. Tapi jangan salah, GPU tidak bekerja sendiri. Dia masih tetap harus kerja bareng sama CPU, harus tetap kerja bareng sama RAM, SSD, dan semuanya. Jadi walaupun GPU-nya sanggup untuk merender tinggi, tapi kalau ada part lain yang menghambat, ya nggak akan bisa setinggi itu. Jadi kalau kita ngelihat hasil benchmark gitu ya, di semua website, di semua YouTuber gitu, kalau GPU-nya adalah GPU dari kelas yang sama, katakanlah RTX 4070, dan dari brand apapun lah ya, itu kalau kita lihat secara average-nya kurang lebih akan sama. Tapi begitu kita lihat ke 1% low atau 99 percentile dan segala macamnya itu tadi, hasilnya akan berbeda. Karena apa? Yang menghambat bukan GPU-nya. Bisa jadi CPU yang agak bottleneck, bisa jadi RAM-nya yang kurang kencang, bisa jadi RAM-nya yang kapasitasnya kurang gede, dan akhirnya akan ada sebagian asetnya yang dipindahkan ke SSD. Banyak hal yang bisa menyebabkan hal itu. Nah, sekarang kembali. Kenapa kok yang ditampilkan itu bukan minimum FPS? Kenapa yang ditampilkan sekarang adalah 1% low atau kadang 0.1% low? Apa bedanya? Tadi kita kembali ke pembahasan masalah 16 milisecond yang tiba-tiba ada satu yang ngedrop di 500 milisecond. Dan kalau dikonversi menjadi FPS juga sama. Jadi ini 60 jalan, tiba-tiba ada satu yang drop ke 5, balik lagi ke 60, dan seterusnya akan seperti itu. Nah, kalau kita bicara hanya minimum FPS, yang akan dicatat adalah satu drop tadi itu akan tercatat angka yang terendah yang akan masuk sebagai minimum FPS. Sedangkan drop FPS ini terjadinya bisa aja tidak rutin ya. Jadi kejadian cuma 1 dari 1000 frame yang sudah dirender. Tapi namanya minimum tetap akan tercatat dan di situ akan mempengaruhi nilai pastinya. Jadi akhirnya 1 frame dari 1000 dia sebenarnya nggak bisa mewakili gambaran keseluruhannya. Bahwa ternyata yang lainnya normal, cuma 1 itu doang yang minimum. Ya udah, mau digimanain lagi kan, angkanya memang muncul seperti itu. Makanya minimum FPS tidak bisa dijadikan acuan dan digantilah dengan 1% low, di mana 1% low ini bukan hanya mengambil nilai dari satu kejadian terendah, tapi dia akan mengambil rata-rata dari 1% dari keseluruhan frame. Angka terendahnya berapa, itu yang dijadikan rata-rata. Jadi walaupun nanti akan ada satu frame yang drop ke 5 dari 60, ya yang tercatat sebagai 1% low bukan yang 5 tadi. Tapi kalau memang paling rendahnya 40, cuma ada satu yang 5, ya sudah nanti akan di rata-rata 40, termasuk yang 5 tadi masuk ke dalam hitungan rata-rata 1% low. Semakin kecil persennya, 0,1% low, ya akan semakin ketat lagi. Karena yang diambil jumlah frame terendahnya itu akan semakin sedikit. Pusing nggak sih? Ya, tapi emang gitu sih penjelasannya. Sebenarnya ini adalah sistem yang bukan dipakai dari dulu sih. Dulunya yang kita lihat hanya average FPS doang. Tapi seperti tadi udah kita lihat sendiri, bahwa ternyata average FPS itu juga nggak bisa dijadikan acuan mutlak. Karena ada satu frame drop aja, average-nya bisa berubah jauh banget. Dan sistem percent low ini pertama kali dipopulerkan sama Steve Burke dari Gamers Nexus. Kalau belum, googling aja. Kamu wajib tahu. Jadi dia yang pertama kali mikir, kalau average FPS kejadian kayak gini, wah berarti nggak valid dong. Minimum FPS juga ternyata nggak valid. Kira-kira
sistem yang seperti apa yang bisa membuat hasil tes ini jadi lebih bisa dipegang. Jadi bukan hanya sekedar angka yang ngambil dari satu kejadian di antara 1000, tapi gimana bisa mengambil data rata-rata yang lebih bisa mewakili performance dari sebuah PC. Dan akhirnya digunakanlah sistem 1% dan 0.1% low tadi. Dan kalau kita lihat sistem kerjanya, sebenarnya 1% low tadi itu bukan mengambil dari FPS, tapi dari frame time. Jadi millisecond-nya yang dicatat. Dan karena millisecond itu ya berhubungan dengan FPS, dikonversilah jadi FPS, dan kita lihat di laporannya dalam bentuk FPS. Tapi sekarang untungnya kita nggak perlu melakukan perhitungan manual, karena semua software yang melakukan monitoring udah bisa melakukan perhitungannya secara otomatis, termasuk MSI Afterburner. Itu kalau mau pakai, itu juga akan muncul udah dalam bentuk FPS. Jadi kita ngelihatnya udah nggak pusing lagi. Dan di sini jadi pelajaran juga buat kita bahwa kalau kamu nonton benchmark, nonton orang ngetes GPU atau hardware lainnya, dan hubungannya dengan FPS sebuah game, kita nggak bisa mengharapkan hasil yang bisa sama persis. Average-nya kalau dari GPU-nya ya kita bisa lihat aja harusnya sih kurang lebih sama. Sedangkan untuk 1% low atau mungkin 0.1% low-nya itu mungkin bisa berbeda. Karena selain GPU, kita juga harus lihat apakah CPU-nya juga sama, apakah RAM-nya punya speed yang sama, punya timing yang sama, dan sebagainya. Karena semua hardware tadi akan berpengaruh terhadap angka persen low dari sebuah PC. Semoga aja penjelasan yang pendek ini bisa menjawab pertanyaan kamu tentang apa sih low tadi. Dan kalau misalkan masih belum paham, tonton lagi aja. Kalau masih belum paham, ya tonton aja sampai paham, Re.